Saya perkenalkan, nama saya Rengga Raditya Laksono dengan NIM 230874552. Di sini saya akan membuat video edukasi terhadap pelaku usaha di perusahaan saya. Untuk edukasinya itu menjelaskan apa itu perusahaan ternama. Untuk selebihnya ayo kita ke pelaku usaha langsung. Assalamualaikum Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rengga Raditya Laksono dengan NIM 230740852 dari Universitas Negeri Surabaya dengan jurusan manajemen. Di sini saya akan membuat penjelasan tentang pengurus izin usaha perseroan atau terbatas atau PT. Yang pertama yaitu pada pengertiannya, Ibu, perseroan terbatas itu adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, memiliki modal yang terbagi dalam saham dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai badan hukum, PT wajib memiliki legalitas usaha agar dapat beroperasi secara resmi. Legalitas tersebut menjadi bukti bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Untuk manfaat izin usaha sebagai PT yaitu yang pertama, memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis. Yang keempat, yang ketiga, mempermudah kerjasama dengan perusahaan lain. Yang keempat, menjadi syarat pengajuan kredit atau investasi. Dan terakhir, menghindari sanksi administratif maupun hukum. Untuk jenis-jenis usaha pada PT yaitu yang pertama, akte pendirian PT. Akte pendirian dibuat di hadapan notaris dan memuat informasi Ibu dan partner-partner bisnis lainnya. Yang kedua, penegasan badan hukum. Setelah akte dibuat, perusahaan harus memperoleh pengesahan dari badan hukum untuk melalui lebih lanjut. Perusahaan yang akan ditetapkan sebagai perusahaan legal atau ilegal. Yang ketiga yaitu NPWP perusahaan. Nomor pokok wajib pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pajak di negara kita kan ya, banyak pajak ya. Yang keempat yaitu nomor induk perusahaan atau NIP. NIP diterbitkan melalui sistem OSS dan berfungsi sebagai identitas perusahaan tersebut. Yang kelima, sertifikasi standar atau izin usaha untuk bidang usaha tertentu. Perusahaan harus memenuhi syarat untuk melakukan pengembangan perusahaan. Oleh karena itu, untuk kita harus ada sertifikasi standar atau izin usaha di bidang usaha tertentu. Untuk tahapan pengurusan izin usaha PT, itu yang pertama, menentukan nama bidang, nama perusahaan serta bidang usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, membuat akte pendirian. Akte pendirian PT dibuat oleh notaris dan ditandatangani oleh perusahaan tersebut ataupun perseorangannya. Tahapan ketiga, pengesahan Kementerian Hukum yang mengesahkan badan hukum kepada Kementerian Hukum untuk mengetahui hukum-hukum yang ada di Indonesia. Yang keempat, mengurus NPWP perusahaan telah memperoleh status badan hukum ataupun apapun yang ada di PT tersebut. Yang kelima, mendapatkan perusahaan di OSS. Yang keenam, tahap penerbitan NIP. Nah, seluruh data terverifikasi oleh sistem OS akan menghasilkan nomor induk. Dan setelah itu ada tahapan yang terakhir, melengkapi perizinan tambahan. Apabila bidang usaha memiliki tingkat risiko menengah atau tinggi, perusahaan wajib melengkapi perizinan karena akan dibagikan dari bagian risiko yang dikenakan untuk pegawai kita. Untuk kasus sederhana ini Bu, sebagai contoh terdapat perusahaan bernama PT Maju Bersama Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan alat tulis kantor. Perusahaan tersebut terlebih dahulu membuat akte pendirian melalui notaris dan memperoleh pengesahan badan hukum Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu perusahaan mengurus NPWP dan melakukan pendaftaran melalui sistem OSS. Setelah seluruh data lengkap, PT Maju Bersama Indonesia memperoleh NIP dan dapat menjalankan kegiatan usaha secara legal. Dengan legalitas tersebut, perusahaan lebih mudah menjadi kerjasama dengan pemasok, mengikuti tender, serta mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Nah, ini juga Bu yang terakhir, itu manfaat legalitas usaha. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa legalitas usaha merupakan aspek yang sangat penting bagi perseroan terbatas dengan memiliki akte pendirian, pengesahan badan hukum NPWP dan NIP. Perusahaan memperoleh perlindungan hukum
meningkatkan kredibilitas dan mata konsumen investor, serta memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha sebaiknya memastikan seluruh perizinan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian penjelasan saya, Bu ya. Saya pengurusan izin persyaratan batas. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.